A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan membacakan jalur mata mas dari Naqsbandi Stadion Mulia ini pada mata rantai ke-8. Sayyid Abdul Ali Al-Farmadi atau Sikor Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan. Amin. Oh anakku, kata Luqman yang bijak, jangan biarkan ayam jantan lebih awas darimu. Memanggil Allah kalah fajar saat kau tidur. Dia benar, dia yang bersabda. Malam hari kura-kura penyelam meratap di dahannya, dan aku terus tertidur. Kebohongan apa dengan cinta palsu yang kumiliki jika aku pecinta sejati? Tak akan kura-kura penyelam mengambil alih diriku. Aku hanya pecinta bertahan tanpa air mata, sementara hewan merata. Al-Ghazali Ayyuha Al-Walad. Ia disebut sebagai pengenal ampunan dan pembawa cinta ilahiyah. Ia seorang siswa di sekolah jurisprudensi Syafi'i dan seorang arif atau diberkahi pengetahuan spiritual yang unik. Ia sangat terlibat dengan sekolah salaf atau siswa abad ke-1 dan ke-2 dan sekolah khalaf siswa lanjutan. Tetapi ia berprestasi dalam ilmu pengetahuan tentang tasawuf. Dari ilmu ini ia meringkas beberapa pengetahuan surgawi yang ada dalam Al-Quran dengan referensi dari Khidir alaihi salam, dan kami telah mengajarinya dengan pengetahuan surgawi. Kilauan cahaya jihad an-nafs, perjuangan diri dibuka dalam hatinya pada masa itu. Ia dikenal di mana saja sampai ia menjadi syekh terkenal dalam hukum ilahiyah Islam dan teologi. Seorang syekh paling terkenal di masanya, Asimnani, berpendapat tentang dirinya. Ia adalah lidah kurasa dan syekh serta guru untuk peningkatan makam pengikutnya. Lingkungan sosialnya bagaikan sebuah taman dengan bunga-bunga indah, di mana pengetahuan mengalir dari hatinya dan membawa pendengarnya kepada kegembiraan dan kebahagiaan. Di antara gurunya yaitu Al-Khushairi dan Al-Ghazali Al-Khatir berpendapat ia adalah seorang syekh yang memiliki cara unik meningkatkan orang. Tak ada orang yang lebih darinya dalam hal kefasihan, kelembutan, etika, akhlak baik, moralitas maupun cara pendekatannya ke orang. Anak laki-lakinya Abu Hamid Al-Ghazali, nama kecilnya Hujjatul Islam, bukti Islam. Banyak menurut Farmadi dalam hal India Al-Ulumuddin. Suatu saat ia berkata, aku masuk di belakang guruku Al-Khushairi ke pemandian umum dan kuambil seember air dari sumur untuknya. Ketika guruku datang, ia berkata, siapa yang mengambil air di ember? Aku diam karena merasa telah melakukan kesalahan. Ia bertanya kedua kalinya, siapa yang mengisi ember dengan air? Aku terus diam. Ia bertanya ketiga kalinya, siapa yang mengisi ember itu dengan air? Akhirnya aku menjawab, saya guruku. Ia berkata, oh anakku, apa yang telah kuterima selama 70 tahun kuberikan padamu dalam satu ember ini, dalam satu ember air ini. Artinya pengetahuan ilahiyah dan surgawi yang diperjuangkan guruku selama 70 tahun untuk dicapai, ia berikan ke dalam hatiku dengan satu pandangan. Pendapatnya tentang adab kepada guru adalah, jika kau tulus mencintai syekhmu, kau harus hormat padanya. Pendapatnya tentang penglihatan spiritual, bagi orang arif, suatu saat akan tiba di mana cahaya pengetahuan akan dicapainya dan matanya akan melihat kedahsyatan yang tak terlihat.
Siapapun berpura-pura mendengar tapi sebenarnya tidak mendengar pujian burung, pohon dan angin adalah pembohong. Hati orang yang benar terbuka dan pendengarannya juga terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada hambanya ketika mereka melihat walinya. Hal ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang melihat orang yang mengetahui Tuhan akan melihatku, dan juga siapapun yang melihatku telah melihat realitas. Para guru sufi menyebutnya sebagai cara berkonsentrasi di hadapan wajah syekh atau tasawuf yang dilakukan hingga pemenuhan makom. Siapapun yang melakukan perbuatan manusia akan kehilangan arah. Siapapun yang lebih memilih berteman dengan orang kaya daripada orang miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim kematian di hatinya. Imam Al-Ghazali melaporkan, aku dengar bahwa Abdullah Hasan Al-Farmadi Rasulullah berkata, ke-99 atribut Allah akan menjadi atribut dan gambaran seorang pencari di jalan Allah. Ia wafat di tahun 447 Hijriah dan dimakamkan di desa Farman, pinggiran kota Tus. Ia meneruskan rahasia rantai emas kepada Abu Ya'qub Yusuf ibnu Ayyub ibnu Yusuf ibnu Al-Husain Al-Hamdani Kursurusurabi. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.